sekian mahal dari Hijratul Wafa, Ustaz. Salam kenal juga. Bentar ya. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman Hijratul Wafa. Ustaz Ustadz Agung Waspodo, Pak Ketua HK, Bang Safa dan teman-teman HK semua. Selamat bergabung di kajian rutin kita bersama Ustadz Agung Waspodo. Itu agak panjang judulnya. Sebentar. Kajian Ghazwah Rasulullah, perniagaan Rasulullah dengan Jabir bin Abdullah sebelum Ghazwah Khandak ya Ustadz ya. Ya betul. Sebelum kita mulai kajian kita sore ini, segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat yang tidak terhitung kepada kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada manusia termulia dan tersempurna baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan keturunannya serta para sahabatnya. Semoga insya Allah di yaumul akhir kita tergolong salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya dan semua lelah dan perjuangan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, seperti yang sudah di WhatsApp di IG, kita juga ada teman-teman bagi yang ada berkelebihan ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk kegiatan dakwah kita, silakan bisa dicek di Instagram kita juga update-nya untuk bagaimana caranya. Dan silakan Ustadz, kita mulai kajian kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita melanjutkan kajian yang seharusnya pekan lalu, namun kondisi saya tidak memungkinkan. Jadi kita undur ke pekan ini, insya Allah. Yang akan kita bahas ini adalah kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Atau di Indonesia kan jadi Jabir bin Abdullah. Kisah ini terjadi setelah peristiwa Ghazwah Dzatur Riqa di tahun keempat Hijriyah, jadi antara Uhud dan Khandaq, antara Uhud dan Khandaq. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholatul khauf, bagaimana tata cara sholat di dalam perang, berganti-gantiannya barisan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang berbagai kejadian yang menjadi contoh pelaksanaan. Nah, hari ini kita akan membahas ketika Nabi SAW dan rombongannya hendak kembali ke kota Madinah. Secara garis besar, bab yang Qissatu Jamal Jabir, ya, Qissatu Jamali Jabir, kisah untanya Jabir ini biasanya diambil sebagai salah satu dalil bahwa Rasulullah itu juga melakukan transaksi jual beli kepada para sahabatnya dengan para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah juga melakukan tawar menawar dengan sahabat. Jadi diperbolehkannya tawar menawar terkait dengan barang, ya, barang yang dijual belikan. Ya, Pak. Kemudian juga ada hikmah menarik bahwa sekalipun Nabi yang beli, sahabat pun ada yang menolaknya. Jadi kita punya hak untuk menolak pembelian, sekalipun yang beli itu Rasulullah SAW.
Itu yang penting juga untuk diketahui. Kemudian keberkahan tentu saja perdagangan, karena Nabi SAW sendiri bersabda kan, alaikum bittijarah, hendaklah kalian itu berniaga, karena di dalamnya ada tis'ata asyar atau tis'u asyar, jadi ada 9/10, bukan, samanu, ya, samanu 9/10, samanu asyar, eh, samanu asyar, rizki fiha, ya. Jadi hendaklah kalian berniaga karena di dalam perniagaan itu ada 9/10 sumber-sumber rizki seseorang. 9/10 ya Ustadz ya. Ya, 9/10. Jadi kalau tidak berdagang itu maksimum 1/10 rizkinya. Baik, kita mulai. Qala Ibnu Ishaq, jadi Ibnu Hisham itu banyak mengambil dari Ibnu Ishaq, ya, sumber utama beliau. Wa haddatsani Wahab bin Kaisan an Jabir bin Abdullah, langsung dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kharajtu ma'a Rasulillah, aku bergerak bersama, keluar dari satu tempat, pergi dari satu tempat bersama Nabi, ila ghazwah Dzatir Riqa. Nah, ini peristiwa yang sebelumnya, untuk mendatangi perang yang dikenal sebagai Dzatur Riqa. Min Nakhlin itu dari daerah namanya Nakhl, An-Nakhl, Nakhl. Kemudian dalam perjalanan itu kata Jabir, ala jamalin li dhaifin. Pada saat itu aku menunggangi seekor unta yang lemah sebenarnya. Dalam keadaan lemah, mungkin kecapean. Kemudian falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'alat rafaku tamdi wa ja'altu atakhallaf. Kata Nabi SAW berkata, nanti dalam perjalanan pulang, kata Nabi SAW, dalam perjalanan kami pulang dari Dzatur Riqa itu, kendaraan yang aku pakai atau yang aku kendarai, jadi kendaraan Nabi sendiri, untanya Nabi SAW itu berjalan terlalu pelan sehingga bisa diikut, bisa dibalap, bisa disusul oleh yang lain. Hatta adrokani Rasulullah SAW. Nah, ketika beda ini kalimatnya dipisah, keliru saya. Kemudian kami pulang bersama Nabi, kemudian aku berkata, ini kolanya ini kola Jabir berarti, bukan Rasul. Kata Jabir, aku mengendarai sebuah unta yang waktu itu lemah, sehingga orang-orang lain pada menyusulku dengan mudah. Kemudian hatta adrokani Rasulullah SAW, sehingga sampai-sampai Rasulullah pun, yang biasanya Rasulullah kalau dalam perjalanan itu kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Sampai-sampai Rasulullah menyusul aku, kata Jabir. Ya, Faqala, dan dia berkata, malaka ya Jabir, ada apa denganmu? Ada apa dengan tungganganmu, wahai Jabir? Qala qultu, aku berkata, ya Rasulullah, abta'ani jamali hada. Kata dia, sepertinya abta'ani, sepertinya ada beban bagiku di atas unta ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia merasa untanya ini berat gitu. Mungkin habis perang biasanya suka ada tambahan barang, baik itu ghanimah atau apa. Jadi dia menduga pada awalnya itu dia menduga bahwa untanya ini keberatan, ya, terbebani dengan berat-beratnya barang sehingga tidak bisa maju cepat. Padahal unta-unta yang lain normal saja, tidak ada masalah. Nah, itu permasalahannya muncul di situ. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, anikhu, kata Nabi, coba tambatkan dulu. Qala fa'anakhtuhu, kemudian aku stop dan aku tambatkan. Wa anakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah juga berhenti dengan untanya dan menambatkan untanya sendiri. Jadi kata Nabi, coba berhenti dulu, coba diikat dulu supaya dia enggak lari-lari. Rasulullah ingin memberikan satu terapi lah, katakan seperti itu. Tsumma qala a'tini hadhil 'asa min yadik. Ya, jadi kata Nabi SAW, berikan kepadaku kayu yang biasa engkau pakai untuk mencambuknya, itu maksudnya untuk supaya binatang itu kan dipecut untuk jalan, ya, untuk tidak sampai melukai, tetapi seperti halnya kalau kita naik kuda itu atau naik unta itu ada yang untuk memberikan kode untuk supaya dia berangkat.
Kemudian awikta' li asa min syajaratin. Kemudian aku memberikan, kata Jabir, aku memberikan tongkat aku yang biasa aku pakai itu, atau mengambil sesuatu, tongkat yang lain yang terbuat dari syajarah, terbuat dari kayu. Ya, kayu. Qala fafa'altu, kemudian aku melaksanakan itu, aku berikan kepada Nabi. Fa akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nakhasahu biha nakhasatin. Kemudian Nabi SAW mencutnya di bagian perut, ya, dipukul gitu bagian perutnya gitu. Tak, gitu. Bukan dipukul untuk menyakiti, bukan sekedar untuk Menyemangati ya Ustaz. ya menyemangati. Mungkin doa Nabi teman tidak disebut gitu. Oke. Jadi gitukan saja oleh Rasulullah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, irkab, naiklah lagi gitu. Farokabtu, maka farokibtu, kemudian aku menungganginya, kata Jabir bin Abdullah. Fakharaja walladzi ba'atsahu bil haqq. Kemudian yuwahiku naqatahu muwahaqatan. Ketika aku tunggangi, tiba-tiba unta ini bergerak dengan cepat, dan demi Allah yang sudah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasul, ya, dia bergerak cepat, yuwahik, bergegas, dia bisa berjalan seperti unta-unta yang lain, bahkan mengejar unta-unta yang tadinya sudah meninggalkan. Jadi kan posisi Jabir, kemudian disusul sama sahabat-sahabat, ketemu Nabi, kata Nabi, kenapa kok kamu pelan? Berhentilah, terjadi peristiwa tadi. Terus setelah dinaiki, setelah didoai Nabi oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dia bergerak dengan cepat dan bisa menyusul unta-unta yang tadinya sudah meninggalkannya secara jauh gitu, sudah meninggalkannya. Nah, disitulah kemudian unta ini menjadi spesial lah, menjadi unta yang kemudian bisa diandalkan. Nah, zaman itu, sebelum saya lanjutkan di sini, zaman itu orang biasa menunggang unta. Unta itu semacam kendaraan umum lah, semua orang menggunakannya. Jadi orang-orang Mekah itu dia menggunakan unta kalau perjalanan jauh. Tapi kalau perang biasanya dia turun dari unta, dia naik kudanya. Jadi kalau perjalanan jauh itu unta yang ditunggangi, kuda yang ditambatkan talinya. Jadi kuda itu talinya diikatkan ke unta, nah kemudian unta jalan. Gitu. Jadi orang itu bisa jadi bawa 2 atau 3 unta, bawa 2-3 kuda, nah tapi talinya cukup panjang ya, cukup panjang. Jadi memang kuda itu tidak dibuat capek, karena beda dengan unta. Kalau unta itu memang dia pejalan jauh gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah sampai ke sebuah tempat yang disepakati atau ada satu tempat di mana akan terjadi pertempuran, maka unta-unta ini ditambatkan ke batu atau kemana, kemudian orang-orang ini naik ke atas kudanya, baru dia pakai baju besi dan sebagainya, baru berperang. Jadi kuda itu tidak tahan jauh jalannya dibandingkan unta di gurun pasir. Jadi begitu. Jadi sangat mahal unta itu memang. Jadi kayak transport dia. Alat transport dan juga sekaligus macam-macam lah gunanya ya. Dagingnya juga bisa dimakan. Dan ternyata lebih kuat dari kuda ya Ustaz ya? Untuk jarak jauh ya. Jarak jauh ya. Tapi kalau untuk perang tetap kuda yang kuda nomor 1. Ya, karena kuda itu memang agility-nya bagus gitu, bisa dibawa manuver lah. Kalau unta agak-agak gimana gitu. Walaupun memang ada juga unta yang dipakai untuk perang, tapi itu di kemudian hari di zaman Bani Umayyah. Jadi begitu. Jadi supaya kita tahu bahwa kalau unta itu nggak bisa jalan, itu memang jadi masalah nanti gitu. Karena kan perjalanan jauh. Kalau untanya nggak kuat, nah ini akan jadi masalah. Makanya biasanya bawa 2 atau 3. Jadi nanti yang dinaikin yang paling sehat, yang lainnya ya dituntun pakai tali, pakai kekangnya itu dituntun jalan. Gitu kondisinya. Kemudian qala, ini berkata lagi Jabir bin Abdullah, ya. Wa tahaddatsu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah percakapan antara aku dengan Nabi. Aku bercakap-cakap dengan Nabi, mungkin mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Jadi akhirnya unta ini bersama unta Nabi berjalan dengan cepat dan beriringan. Faqala li, kemudian berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya, attabi'uni jamalaka hadza ya Jabir. Kata dia, berapa sekiranya kau jual kepadaku, berapa kira-kira kau minta harga unta ini wahai Jabir. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu, apalagi untanya baru saja ditolong Nabi gitu kan, mungkin kita kasih aja gitu. Udah ambil aja ya Rasulullah gitu kan. Biasanya Rasulullah kalau minta sesuatu atau nanya sesuatu, sahabat langsung ngasih. Itu sudah semacam pakem lah.
Jadi orang tuh sedemikian sayangnya sama Nabi, sedemikian mulianya Rasulullah itu, kalau Rasulullah bicara tentang sesuatu, apakah kau menginginkannya ya Rasulullah? Nah gitu. Jadi ada pertanyaan, apakah engkau menginginkannya Rasulullah? Jadi orang tuh ngasih itu kepada Nabi itu nggak tanggung-tanggung lah, nggak Ya, tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung, ngasih aja. Nah kali ini berbeda. Ini supaya ada hikmahnya mungkin ya. Jadi berbeda dengan kebiasaan yang lain. Qala qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, bal ahabbulak. Ya. Bal ahabuhu laka. Jadi awalnya, ya Rasulullah, sudah saya kasihkan saja. Gitu. Jadi awalnya begitu. Seperti tadi saya katakan bahwa orang tuh kalau ditanya Nabi langsung responnya itu mau nggak gitu, kasihin aja. ya, Karena Rasulullah punya banyak pesan kan terkait dengan ini, tahaddu tahabbu misalnya kayak gitu. Apa namanya? Saling memberi hadiah supaya kalian salinglah memberi hadiah supaya kalian saling mencintai, kata Nabi. Tahaddu tahabbu. Atau yang dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Misalnya, tangan yang di atas, kata Nabi, memberi itu lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Jadi selalu diperkuat dengan sunnah-sunnah Rasulullah ini, maka sahabat tuh ya. kalau ditanya sesuatu ini apa responnya itu ngasih gitu. Ini. Jadi Responsif ya, Ustaz ya, langsung respon. jadi kita jangan sembarangan nanya-nanya, takut disangka mau. Kalau dipakai ke sekarang kan, wah bisa bahaya itu kan. Nanya, rumahnya bagus gitu. Yang satunya jadi nggak enak, kasih nggak ya, kasih nggak? Jadi kalau dulu memang orang pun mengomentari barang itu ya secukupnya gitu, karena tahu akan jadi beban buat saudaranya gitu. Kalau dia bilang, mobilnya bagus gitu, langsung lemparin kuncinya gitu. Jadi di zaman dulu jadi hati-hati orang kalau komentar itu, karena sahabat kalau ngasih gitu. Kalau sekarang udah disindir, udah di macam-macam, masih nggak ngerti juga. Atau malah banyak yang malah mau dipuji-puji, Ustaz. Benar nggak? Ada juga, ada juga. Itu lain lagi motifnya berarti. Gitu. Baik, selanjutnya. Jadi ketika ditanya sama Nabi, Jabir, berapa kau mau berpisah? Berapa biaya untuk berpisah dengan unta ini? Karena Rasulullah mungkin tertarik juga dengan unta ini. Jadi waktu Rasulullah memukul perutnya itu nggak ada niat ya, maksudnya nggak ada niat nanti biar sehat terus nanti saya ambil, nggak begitu. Rasulullah benar-benar bantu aja. Tapi karena melihat untanya bagus gitu, maka ditanya sama Nabi. Rasulullah normal lah orang yang suka kan terhadap sesuatu. Jadi Rasulullah nanyanya bukan bagus ya, tapi berapa ya? Nah, berapa ya? Atabi'uni ya. Seandainya kau serahkan kepada aku jamalaka, untamu itu, hada ya Jabir, berapa ya Jabir gitu ya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, kalau kau mau maka akan aku hadiahkan bagimu. Qala la, kata Nabi, jangan. Walakin bi'nihi, kata Nabi. Jangan, tapi tentukan harganya. Tentukan harga tukarnya, gitu ya, transaksinya. Berapa? Qala qultu fasumnihi ya Rasulullah, kata dia ya. Kalau begitu tawar saja ya Rasulullah. Tawar saja. Nah, jadi awalnya ditanya, mau dikasih, tapi kata Nabi jangan, tentukan harganya. Kalau begitu kata Jabir, sudah beri angkanya lah ya Rasulullah. Kalau kau memang mau beli angkanya. Qala qad akhadtuhu bidirhamin, kata Nabi. Bagaimana kalau saya tukar atau ambil dengan 1 dirham? 1 dirham. 1 dirham itu 65.000 kalau sekarang. Ini mungkin Rasulullah ini aja, nguji aja kali ya. Nggak mungkin unta harganya 1 dirham. Tapi ya itulah namanya Nabi nawar kan. Maka qala qultu, kemudian Jabir bin Abdullah berkata, la idzan, jangan ya Rasulullah kalau segitu mah. Tagbinuni ya, bago itu rugi ya, atau bangkrut. Jangan ya Rasulullah, kalau begitu kau membangkrutkan aku. Nah, ingat ini ada dua istilah yang dipakai. Pertama, kalau mau dikasih dia nggak peduli untung rugi. Tapi ketika bicara tentang jual, maka ketika jual beli, maka jual belinya ya untung, harus untung. Jadi kalau ngasih aja. Jadi nggak ada tuh jual murah gitu. Jadi ketika ditanya sama Nabi berapa harganya, saya hadiahkan saja. Jangan, kata Nabi, saya bayar aja. Kalau begitu make me an offer gitu, kira-kira begitu ya.
Nah, kata Nabi, gimana 1 dirham? Wah, kalau 1 dirham saya rugi ya Rasulullah. Karena di sini bukan lagi dibandingkan dengan hadiah, tapi dibandingkan dengan biaya perawatannya, modal belinya dulu gitu. Ya, jadi para sahabat itu normal. Kalau settingnya mau memberi, nggak ada hitung-hitungan. Tapi kalau bicara jual, maka ada hitungannya. Ini menarik gitu. Menarik bagaimana seorang sahabat ya switch ya bisa berubah dari mau memberi tapi kemudian karena ditawar maka dia ya ekonomis lah berpikirnya. Baik kata Nabi, fabi dirhamain kata Nabi, fabi dirhamain. Dirhamain berarti 2 dirham kata Nabi, 120.000. Kata Jabir, qala qultu la ya Rasulullah ya. Nah, akhirnya falam yazal yarfa. Yazal yarfa, Rasulullah tidak berhenti menaikkannya, yarfa'uli ya, tidak. Rasulullah terus naik, tidak berhenti memberikan harga yang lebih tinggi kepadaku ya. Fi thamanihi hatta balagal uqiyah, sampai akhirnya tercapai angka keseimbangan itu, angka yang disepakati itu adalah 1 uqiyah. 1 uqiyah itu sekitar 40 dirham. Kecil itu kan. 40 dirham. Ya, 40 dirham berarti hanya 1,2 juta. Tapi ya sudah. Fakultu kata Jabir ya, memastikan nih sebelum putus. Afaqad radita ya Rasulullah. Afaqad radita. Apakah engkau ridho? Apakah engkau puas dengan harga 1 uqiyah itu sekitar 40 dirham itu? Qala na'am kata Nabi, saya tidak ada masalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu fahuwa laka. Kalau begitu dia sambil menyerahkan talinya itu, kalau begitu ini jadi milikmu ya Rasulullah. Jadi itu dealnya dengan Jabir. Qala qad akhadtuhu. Kemudian Nabi langsung mengambilnya, membawanya pergi dari aku. Nah, gitu. Jadi tawar-menawar dengan Rasulullah boleh. Ya. Kalau ditanya cintanya sahabat dengan Nabi, ya jelas tinggi. Buktinya apa? Dia bersedia menghadiahkannya. Tetapi ketika Rasulullah minta untuk dilakukan negosiasi, maka dia bernegosiasi layaknya seorang penjual. Ini di dalam bab fikih disebut musawamah. Musawamah itu ini tawar-menawar. Tawar-menawar. Jadi dalam Islam tawar-menawar itu halal. Halal. Ya, Jadi musawamah ya Ustaz. ya istilahnya musawamah. Kalau di bab penjelasan fikihnya disebut musawamah. Jadi boleh. Artinya kalau seseorang membeli sesuatu nggak boleh maksa. Jadi kalau misalnya dia ngasih harga, orang tuh belum puas ya sudah jangan. Ya, jangan puas. Dan kalau sudah ketemu harganya nggak langsung oke gitu, langsung ditangkap tangannya gitu. Tapi ditanya dulu, apakah sudah ridho? Itu kan semi menjebak juga tuh. Tiba-tiba langsung dipegang tangannya kan. Yang tadinya mungkin masih coba-coba Mikir-mikir, menerawang kekunci gitu. pas deal langsung di Iya, diserobot tangannya. Jadi ini menarik bahwa dalam jual beli juga ada adab. Ya. Sampai ditanya, afaqad radita ya Rasulullah, apakah kau sudah ridho dengan harga itu? Kata Nabi, sudah. Kalau begitu fahuwa laka. Kalau begitu unta ini milikmu. Resmi gitu, resmi. Jadi jangan mentang-mentang, orang kan bisa jadi ada second thought gitu kan, tiba-tiba ya udah deh 2 juta. Bener nih 2 juta. Ridho 2 juta? Iya, udah gitu. Jangan baru dia ngomong 2, ya udah, orang itu pasti kalau misalnya kita sebut angka terus kita bilang, oke, itu orang itu pasti merasa wah harusnya lebih bawah dikit. Ada perasaan kalau kita kasih harga orang langsung samber itu kayak ya ketinggian gitu. Gitu. Dalam Islam betul-betul orang tuh dikasih kesempatan untuk betul-betul berpikir sampai dia ridho, karena kan perniagaan itu kan bukan hanya urusan dunia kan. Jangan sampai kita berniaga di dunia tapi putus hubungan akhirat gitu. Jangan sampai begitu juga. Ini menarik karena dimasukkan di dalam Sirah Nabawiyah. Berarti cukup penting. Ini bab tentang tawar-menawar. Jadi supaya para sahabat tidak canggung kalau berniaga dengan Nabi. Termasuk juga berniaga misalnya dengan ya siapalah bos atau apa. Soalnya kita nggak enak kan. Wah ini bos gitu kan. Kita kasih harga semaunya kita. Tidak begitu. Jadi tetap. Ya, ada aturannya sama koridornya ya Ustaz ya. Iya, bayangannya kalau dengan Nabi aja boleh, ya berarti sama orang lain juga boleh.
Tapi tadi kalau kita mau berikan sesuatu selama kita ridho bukan terpaksa, ya bagus juga. Tapi Rasulullah kan tidak pernah mau dikasih yang seperti itu. Rasulullah tuh memang senangnya membeli gitu. Kenapa Rasulullah senangnya membeli? Bukan hanya satu hal yang mulia, tetapi juga supaya para sahabat dan umatnya nanti mendapatkan contoh bahwa membeli gitu, membeli itu mulia. Gitu. Jangan sampai kita kemana-mana ngarep-ngarep gitu tuh. Supaya mentalitas kita juga bukan mentalitas tadi kan al-yadu bahwa tangan yang sufla yang tangan yang ulya al-yadul ulya tangan yang di atas itu lebih baik daripada khairun min yadi sufla daripada tangan yang ada di bawah. Jadi posisi kita tuh terhormat gitu ya. Terhormat. Dan itulah bagian juga terkadang kita membiarkan seorang membeli sesuatu dibeli itu ya daripada diberi itu supaya tetap memuliakan dia. Kadang-kadang ada orang yang jadi kesel karena dikasih gitu. Padahal artinya dia mau beli gitu, dia siap beli, mampu beli pula gitu kan. Betul dikasih kesannya kayak gimana gitu. Ada juga, jadi kita juga pertimbangkan hal seperti itu. Nah, inilah sirah itu menarik bahwa di tengah perang, dalam perjalanan pulang perang atau perjalanan pergi perang itu banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak kejadian-kejadian yang bernilai suatu prinsip dalam Islam. Dan Rasulullah membuatkan contoh-contoh ini atau membiarkan ini terjadi karena agar sahabat dan umatnya nanti punya contoh, ya punya contoh. Karena kalau nggak ada contoh, kadang-kadang orang juga akhirnya ini orang akan orang akan canggung. Ya. Kali ini kan nggak perlu canggung lagi. Oke, lanjutnya masih Jabir juga. Tsumma jadi setelah peristiwa itu sudah jual beli, ya Jabir kata Nabi, hal tazawwajta ba'd. Jadi setelah sampai di Madinah gitu, ditanya sama Nabi SAW. Rasulullah mungkin tadinya mau nanya tapi nggak sempat. Nah, akhirnya ditanyakan sama Rasulullah, apakah engkau sudah menikah, wahai Jabir? Qala qultu, na'am ya Rasulullah. Betul Rasulullah, saya sudah menikah. Qala athayyaban ambikran. Dan Nabi. Athayyaban ambikran. Apakah kau menikah dengan seorang yang gadis? Itu maksudnya menikahi seorang yang ini yang belum pernah dinikahi orang lain. Athayyaban ini maaf. Dia berarti sudah thayyab, sudah dinikahi. Apakah kamu menikahi janda gitu, menikahi seorang yang sudah pernah nikah, ambikron atau bikr. Bikr itu yang ini, yang masih perawan. Ditanya sama Nabi, istrimu itu janda atau perawan? Qala qultu, kemudian aku berkata, la bal thayyaban. Ya, tidak ya Rasulullah, saya tidak menikahi yang perawan, tapi saya menikahi seorang janda. Qala, berkata Nabi SAW, afala jariyatan thula'ibuha wa tula'ibuha. Kenapa kau tidak menikahi seorang yang masih perawan? Ya, tula'ibuha, la'iba itu bermain. Ya, jadi bermain itu la'ibah. La'ib. Ya, la'ib itu bermain. Jadi kata Nabi, kenapa kau tidak menikahi perawan? Kau bisa bermain-main dengannya, kemudian dan dia bisa bermain-main denganmu. Ya. Tula'ibuha wa tula'ibuka. Jadi kau bisa bermain-main dengan dia. Karena waktu itu di dalam dunia orang Arab itu, kalau yang masih perawan itu biasanya memang usianya sangat muda. Jadi bukan perawan yang tua gitu, tapi biasanya memang sangat muda. Karena zaman dahulu usia pernikahan itu sangat lebih awal, lebih dini lah. Itu. Jadi ada waktu untuk membimbing. Biasanya seorang suami itu membimbing istrinya dari masa-masa dia ya inilah baru balik gitu, atau baru inilah bukan balik, baru siap nikah di usia 9, 10, 11, 12 sekitar kita seperti itu, supaya dia siap menjadi seorang inilah istri gitu ya. Siap dalam arti jadi persiapannya itu bukan sebelum tapi sesudahnya. Jadi seorang suami punya tanggung jawab untuk membimbing istrinya itu supaya menjadi seorang istri yang mampu melakukan tugas-tugas dia. Jadi begitu maksud Nabi, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibu. Qala qultu, ternyata Jabir ada alasan. Ya Rasulullah, inna abi usiba yauma Uhudin. Sungguh ayahku telah meninggal dunia di perang Uhud, perang sebelum ini.
wa taraka banatin lahu sab'an, dan dia meninggalkan anak-anak putri sebanyak 7 orang. Jadi saudarinya Jabir ya, adik-adiknya Jabir ini. Fanakahat imra'atan jami'atan. Maka itulah aku menikahi seorang wanita yang sudah punya pengalaman. Jadi ternyata dia memilih istrinya itu pertimbangannya bukan hanya untuk dirinya. Ya, dia artinya dia memberitahu kepada Nabi bahwa sebenarnya ya saya tahu keutamaan menikah dengan gadis gitu ya, perawan. Tetapi saya perlu ibaratnya gini, kalau dia nikah dengan gadis, ibarat itu istrinya itu mungkin sebaya sama adik-adiknya yang 7 itu yang baru ditinggal ayahnya gitu. Ini Ya, disebut banat ini berarti belum ada yang nikah tuh. Jadi Jabir ya. ini bisa jadi kakak paling tua. Gitu. Jadi dia mikirinnya itu bukan hanya dia cari istri, tapi dia harus cari ibu untuk Buat ngurusin adik-adiknya. ya adik-adiknya. Ibunya mungkin sudah meninggal. Ayahnya itu ibaratnya yang ngurusinnya. Nah, ayahnya baru saja meninggal di Uhud gitu. Oh, kaget Rasulullah. Oh, ternyata lebih mulia lagi nih, lebih mulia lagi pertimbangan Jabir menikahi seorang janda itu. Nah, Ya. dia sih nggak bilang Rasulullah kan dulu sama Khadijah juga janda kan, nggak gitu. Itu kurang ajar ngomong-ngomong gitu. Tapi dia ngasih alasan. Dan alasan itu bagus. Jadi alasan itu baik gitu. Ya, jadi alasan itu baik. Jadi kata dia, ayah kami itu meninggal di Uhud dan dia meninggalkan anak-anak putri atau anak-anak perempuan 7 orang. Maka aku menikahi imro'atan jami'atan. Jami'ah itu berarti biasa ngurus. Jami itu ya kadang-kadang bisa universitas juga, tapi maksudnya itu pengumpul. Jadi orang yang biasa ngurusin jumlah banyak. Kalau masih perawan atau masih gadis itu waktu dinikahi ya jangankan ngurus suaminya, mungkin ngurus dirinya sendiri saja mungkin masih belajar. Apalagi ngurusin ibaratnya jadi adik ipar kan jadinya. Adik ipar dalam jumlah yang banyak dan mungkin Ya, sebaya juga gitu kan. betul. Iya, jadi berat itu. Ini clue buat Aal kayaknya bagus nih, Sat. Nggak buat siapa-siapa sih. Mohon Buat maaf, Bang semua Komar. ini. Sampai gak tahan nih komen. Saya lagi nunggu Biar saya- siapa yang nggak tahan. Ternyata ada juga. Kalau gitu aku unmute nih Bang Komar. Biar Dari lebih tadi. luas ini. Pilihan lo, Al. Amin. Jadi begitu. Kadang-kadang kan suka jadi omongan kalau di Indonesia itu kan. Wah, itu nikah lagi ya. Yang dinikahin seusia anaknya. Nah, gitu deh, suka begitu kan ada istilah kan yang dinikahin kok Iya. seusia anaknya gitu. Nah, maksudnya tadi menikahi seorang itu kan juga banyak pertimbangan, bukan sekedar. Kalau Nabi panduan aslinya jelas, kalau tidak ada apa istilahnya kebutuhan-kebutuhan, prakondisi dan lain sebagainya, ya tentu Jabir pun akan mencari seorang gadis gitu. Tetapi dalam hal ini dia punya concern lebih supaya adik-adiknya ada yang ngurus. Bagus, mulia. Itu. Jadi kata dia, fanakahatim ra'atan jami'atan, kemudian tajma'u ru'usahunna. Nah, menarik tuh. Supaya dia bisa mengumpulkan di bawah pengurusannya ru'usahunna, kepala-kepala perempuan itu. Letaknya itu begitu. Supaya dia bisa megang kepala-kepala anak-anak perempuan itu. Maksudnya adik-adiknya dia. Gitu. Nah, itu maksudnya mengendalikan orang. Ya. Ru'us itu jamak dari ra's. Ya, ra's itu kepala. Ru'us jadi kepala banyak orang. Ya, kalau disebutnya ru'usahunna berarti kepala-kepala perempuan saja. Ru'usakum laki-laki atau campuran. Nah, gitu. Jadi bahasa Arab itu sangat presisi gitu. Sangat presisi bicara yang dibicarakan itu siapa. Jadi bisa dipilah satu orang laki, satu orang perempuan, dua laki, laki perempuan, laki banyak semuanya, perempuan semuanya, atau perempuan banyak tapi ada satu laki-laki di dalamnya. Itu domirnya beda-beda, kata penggantinya beda-beda. Jadi nggak bisa pukul rata. Kalau kita kan pokoknya mereka, kita tahu siapa merekanya gitu. Ya. Gitu, menarik. Jadi ini jelas pertimbangannya sangat jelas bahwa agar istrinya itu yang bukan gadis itu agar punya kemampuan dan punya kematangan tajmi itu ya,
punya kematangan untuk ngurusin kepala-kepala perempuan yang 7. Kebayang, satu pemikiran perempuan saja sudah berat, apalagi 7 perempuan. Jadi 10 yang ibaratnya ya istilahnya ibu lah gitu, yang bermental ibu gitu, bukan bermental istri saja, dia bermental ibu. Masya Allah. Bersifat keibuan nih. Ya, Ustaz. keibuan. Jadi siap dengan inilah apa kompleksitas masalah. Gitu. Masya Allah. Watakumu alaihinna. Jadi dan sekaligus takumu qama yakumu berarti berdiri, maksudnya menjadi panutan. Watakumu alaihinna. Pakai tasdid nun. Jadi agar dia bisa jadi panutan semua perempuan-perempuan itu. Nah, langsung bicaranya itu adik-adik kita. Selesai. Jadi yang bisa mengumpulkannya, bisa bisa merukunkannya, kemudian bisa memberikan mendominasi lah istilahnya, memberikan arahan, keibuan, sekaligus juga bisa menjadi figur. Nah, jadi ternyata gara-gara jual beli unta tadi, akhirnya Rasulullah jadi kenal lebih dekat lagi dengan Jabir bin Abdullah. Makanya di dalam banyak hadis Rasulullah itu kalau berbicara dengan seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan perhatian penuh. Di Rasulullah kalau cerita itu sampai Rasulullah kenal betul siapa dia. Makanya tidak pernah ada orang yang meninggalkan Nabi, maksudnya setelah berbicara, terus kemudian selesai pembicaraan dengan Nabi itu, kecuali dia merasa penuh, dapat perhatian penuh dari Nabi. Inilah salah satu kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua orang yang berinteraksi dengannya itu mendapat perhatian khusus dari beliau. Sampai ke detail. Dan Rasulullah tuh ingat terus. Jadi nanti bertahun-tahun kemudian kalau ketemu lagi, Rasulullah langsung bisa mengingat bahwa apa dulu yang terjadi. Bagaimana keluargamu, bagaimana adik-adikmu yang 7. Itu bisa di-recall sama Nabi. Inilah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi? Qala Nabi SAW, asbahta insyaallah. Kau sudah lakukan yang terbaik. Insyaallah, kata Nabi. Nah, jadi dapat pujian dari Nabi. Dapat pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitulah Rasulullah, atau asbahta itu juga bisa artinya tepat, ya, tepat pilihanmu. Itu berarti Rasulullah memberikan pujian dan sekaligus memberikan penilaian, ya, memberikan penilaian. Nah, kemudian diketahui bahwa setelah itu unta tersebut yang dibeli oleh Rasulullah SAW itu ternyata dipakai Nabi untuk menjadi pejantan bagi unta-unta yang lain. Sehingga nanti sekali waktu Rasulullah memanggil Jabir dan memberitahu bahwa inilah, jadi dibawa sama Nabi ke penangkaran untanya. Dan Nabi, inilah unta-untamu yang dulu kau jual kepada aku. Sekarang jadi sebanyak ini. Jadi Rasulullah membanggakan bahwa memang unta yang dimiliki Jabir dan dijual kepada Nabi dengan satu ukiah emas itu istilahnya menguntungkan. Itu termasuk salah satu keberkahan, ya. Jadi bahkan hewan-hewan yang dipiara oleh Nabi SAW itu semuanya ya dari kecil lah, kalau masih ingat zaman-zaman dulu kita pembahasan tentang bagaimana Rasulullah masih di kampung Banu Sa'ad, ya, masih bersama Bunda Halimah. Itu saja waktu Rasulullah tinggal di rumahnya Halimah Sa'diyah itu, bahkan unta-unta, kambing dan sebagainya itu air susunya banyak sekali. Jadi waktu di perah itu banyak sekali. Sampai-sampai keluarga Halimah itu sampai terkagum-kagum, ya, sejak kita bawa Muhammad ke rumah ini, apa-apa tuh jadi mudah. Rumput jadi hijau di daerah dia, di sekitar rumahnya. Terus binatang-binatang itu gemuk-gemuk, yang binatang-binatang yang mengeluarkan air susu itu juga betina-betinanya itu susunya banyak. Ya. Jadi memang salah satu mukjizat Nabi itu adalah siapapun yang bersamanya, ya, orang-orang baik yang bersama Nabi itu selalu dapat keberkahan lebih, entah itu hartanya, entah itu hewan piaraannya dan lain sebagainya, keluarganya gitu. Memang itu salah satu kelebihan Nabi. Jadi mukjizatnya itu bukan pada trik-trik gitu,
fenomena-fenomena alam, tapi justru keseharian. Jadi fenomena Nabi itu keseharian, betul-betul keseharian. Oke. Nah, kemudian selesai, satu lagi kita tambah sebelum bahan baru nanti. Nah, ada sekali waktu, oh enggak, ini udah lain pembahasan. Iya, cerita yang terakhir itu ya itu berkembangnya binatang-binatang itu. Tidak selesai di sini sebentar. Wa kharaja Rasulullah fara'al jamal faqala ma hadha. Siapa yang meriwayatkan kok nggak jelas. Sebentar. Oh. Allah ya Rasulullah malana minna namarik. Sami'ta bina. Oh ini dia, di sini dia. Qala. Jadi masih Jabir ini. Falamma ji'na Duroron. Ketika kami sampai ke satu daerah yang namanya Duror. Ini berarti dalam perjalanan dari Goswah tadi, Zatul Riqa tadi, pulang sampai ke sebuah daerah namanya Duror atau Suror. Amara Rasulullah SAW bijazuri fanuhirat wa aqamna alaiha dzalikal yaum. Jika sampai di Suror atau Duror tadi, Rasulullah memerintahkan kepada rombongan, ini masih rombongan pasukan yang besar tadi, untuk bi jazur, ya juzur itu binatang yang disembelih untuk makanan. Jadi kata Nabi, sembelihlah hewan-hewan agar kita bisa makan di sini. Jadi perjalanan belum sampai Madinah, pemberhentian, maka Rasulullah menyuruh. Jadi hewan-hewan unta yang dibawa itu sebagian ada juga yang disembelih untuk makan. Makanya banyak sekali manfaatnya binatang. Karena kalau dibawa dalam berupa daging itu berat kan. Bayangin kalau dari Madinah udah disembelih gitu, belum, wah ngurusinnya repot lah. Maka dibawa aja binatangnya begitu. Ya, ditarik gitu, diikat tentu saja, tarik. Nanti kalau misalnya sudah saatnya habis makanan kan, nah, disembelih langsung dimasak saat itu juga. Jadi bayangkan kita mau makan misalnya kambing guling, ya kambingnya aja dibawa pergi. Jadi kita jalan kemana bawa kambing, nanti nah udah sini sembelih gitu. Karena kalau kita kan enggak, sekarang mau kambing guling cari warung kambing itu atau toko atau rumah makan gitu. Kalau zaman dulu ya Itu biasanya hajatan ya Ustadz, ada kambing guling tuh kalau hajatan biasanya. ya. Tapi kalau Rasulullah kan selama perjalanan itu memang ya, di samping yang ada dibawa sendiri untuk provision, untuk logistik, juga kalau ada binatang-binatang yang ditangkap dari lawan, itu juga dipakai untuk itu. Nah, dibagi untuk makan semua. Jadi menarik itu bahwa makanannya itu berjalan. Jadi mau makan apa? Mau makan kambing, maka kambing bawa. Mau makan domba, ya domba dibawa gitu. Real time cooking ya, Ustaz. Ya jadi jangan bayangkan bumbu-bumbu yang macam-macam Indonesia punya. Gitu. Ya udah disembelih ya, kemudian langsung dibakar ya, bumbu-bumbu seadanya. Ya, makanya mereka sehat juga. Yang bikin nggak sehat kita ini kan bumbunya. Makanannya sehat-sehat. Tapi kalau bumbunya macam-macam, ya bumbunya lah yang bikin sakit itu karena macam-macam. Belum ada kecap juga Ustaz, benar nggak? Kecap enak. Ya gitulah, jadi sederhana sekali. Jadi hidup tuh zaman Nabi itu, kalau ditanya zaman Nabi, mungkin kita nggak kuat hidup di zaman Nabi. Kita sok-sokan aja, wah kalau seandainya saya hidup di zaman Nabi, bla 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 gitu kan. Padahal kalau kita hidup di zaman Nabi, jangan-jangan makannya aja kita nggak kuat gitu. Jadi boro-boro mau ngikutin sunah-sunah yang besar-besar lainnya gitu ya. Sekedar makan seperti Nabi aja, jangan-jangan kita nggak kuat gitu ya. Serba biasa gitu kan. Ada di dalam kitab apa namanya Imam Tirmizi itu yang Syama'il Muhammadiyah itu kan Rasulullah senang dikasih tahu tuh makan buahnya apa, dagingnya gimana. Kadang-kadang anu aja apa, ini sekali apa sederhana sekali gitu, nggak ada macam-macam. Bahkan Rasulullah itu kadang-kadang tidak selalu banyak-banyak milih lah. Itu aja makanan Nabi itu nggak
nggak ada tuh budaya apa kuliner kemana-mana gitu. Ya Nggak kita di ada HK gitu. juga tiap Jumat bulan sekali ada kajian membahas Syama'il Ustaz. Oh ya bagus bagus. Itu menarik itu baca yang kitab yang apa bab yang bagian tentang makanan Nabi. Bahkan Ya, Rasulullah pernah nolak makan biawak itu biawak gurun halal tapi ditolak sama Nabi. ya. Ditolak sama Rasulullah para sahabat nanya itu Amr bin As hadisnya. Dubab itu. Jadi ya Rasulullah kenapa dubab nggak boleh dimakan? Tanya gitu. Tapi kata Nabi dia makan di mulutnya masih ada dubab. Jadi kayak nanya nggak nanya gitu. Ini nggak boleh ya, gitu kira-kira gitu. Ya. Tapi masih di sini. Kata Nabi, saya nggak suka kata Nabi. Tapi kalian silakan saja. Akhirnya dia makan lagi. Hampir mau berhenti gitu kan. Kalau nggak dilarang pasti mereka berhenti gitu. Ini menarik gitu apa bab makanan Nabi, timun dan sebagainya. Nah, intinya Rasulullah ketika sampai di Duror atau Suror ini tergantung kita melihatnya. Nah, itu Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih hewan dan maka kami makan bersama hari itu. Falamma amsa Rasulullah dakhala wa dakhalna. Besoknya kami berangkat. Jadi berhenti hanya untuk makan itu malam itu. Jadi Rasulullah juga inilah apa enggak ngoyo gitu. Maksudnya enggak ngoyo jalan siang malam. Enggak, malam istirahat. Istirahat, makan besar, istirahat. Malam Rasulullah juga sholat. Sholat lail dan sebagainya itu kan. Itu kebiasaan Nabi itu hidup gitu. Jadi dalam keseharian. Jadi orang tuh bisa ngelihat langsung. Rasulullah nggak ngomong aja gitu, tapi memberikan contoh. Makan Rasulullah sederhana, maka sahabat makannya sederhana. Makanya seumur hidup Nabi SAW itu hanya sakit sekali. Ya kan, saya sakitnya cuma sekali. Gitu. Kalau kita kan sebulan sakitnya berkali-kali kadang-kadang. Itu sebenarnya masalahnya muaranya emang dari makan. Jadi menarik kalau di sini saya lihat gaya hidup Nabi itu sangat sederhana sekali. Para sahabat juga mengikutinya. Kemudian Rasulullah berkata, "Falamma asbahat akhadtu bi ra'sil jamal." Ya, kemudian pada suatu hari ya pagi hari lah. Pagi hari Rasulullah SAW mengambil ra'sil jamal, salah satu lah kepala jamal itu, unta itu. Sekali waktu, tapi ini mungkin sudah lama ya bergeraknya. Fa'aqbaltu bihi hatta anakhtuhu ala babi Rasulillah SAW. Nah, kemudian, ini pas pulang ini. Nah, jadi pas paginya itu sampai di Madinah, maka Jabir menuntun unta yang tadi sudah dibeli Nabi itu ke satu tempat yang disebut dengan tempat anakhtuhu, tempat penambatan. Jadi ditambatkan di depan rumah Nabi. Berarti masjid, rumah, nah ngadep keluarnya. Jadi bukan di samping masjid, tapi di samping rumah Nabi yang nempel ke masjid. Ikat di situ. Tu majalas tu fil masjid qariban minhu. Cuman aku masuk ke dalam masjid tapi tidak terlalu jauh dari situ. Qala wa kharaja Rasulullah SAW faro al jamal. Kemudian keluarlah Nabi dari biliknya, kemudian melihat apa ini? Ya. Apa itu kata Nabi ya? Apa itu? Ya, ini mungkin Rasulullah maksudnya menegaskan kembali jangan sampai ada orang yang berprasangka macam-macam gitu. Karena Rasulullah menegaskan lagi karena transaksi itu kan yang tahu hanya Nabi dan Jabir saja. Orang-orang lain mungkin saja tahunya ini masih binatangnya Jabir. Kenapa ada di rumah Rasul? Supaya tidak menimbulkan syak atau prasangka-prasangka. Qalu, banyak orang yang berkata, "Ya Rasulullah, hada jamalun ja'a bihi Jabir." Nah, betul kan, berarti sebagian orang masih belum tahu. Ya Rasulullah, ini tadi tuh binatang unta yang ditambatkan sama Jabir di depan rumahmu, dia masuk ke masjid. Rasulullah ngelihat nih, ada binatang di depan. Siapa? Gitu, memastikan ya. Walaupun mungkin Rasulullah tahu ini yang sudah dibayar. Fa'ina Jabir, kata Nabi, panggil Jabir, panggil ke sini. Nah, inilah menarik ya. Jadi transaksi antara dua orang khawatir. Nah, kalau zaman dulu tuh orang tahu kan ini untanya si Anu, ini untanya si Anu. Kalau ada untanya si Anu tapi kok di tangan Nabi ya? Nah, itu supaya tidak menimbulkan syakwa sangka gitu kan. Maka diulang lagi itu transaksi dalam arti pembahasaannya supaya orang tahu bahwa ini sudah berpindah tangan. Berpindah tangan. Makanya juga itu salah satu kenapa waktu Abdurrahman bin Auf menikah kan kata Nabi, Abdurrahman kok wangi badanmu? Lebih wangi lah dari biasanya. Padahal dia mau ke pasar. Kata dia, tazawwaj itu ya Rasulullah, saya baru mau menikah ini. Terus kata Nabi, berapa besar ininya?
karena dia seorang pedagang, maka ditanya sama Rasulullah, seberapa besar maharnya? Maka kata Abdurrahman bin Auf mengeluarkan emas seukuran biji kurma. Seperti ini kata Rasul. Nah kata Nabi, aulim walau bisyatin. Maka walimahlah, umumkanlah, rayakanlah pernikahanmu itu walaupun mengeluarkan biaya untuk menyembelih seekor syatin, seekor kambing. Nah, itu aman. Ketika ditanyakan kenapa ya Rasulullah? Supaya nanti orang semua tahu ketika engkau jalan dengan perempuan itu orang sudah tahu kalau dia istrimu. Wah, itu menarik kan prinsip dasarnya itu. Karena kalau kita mengundang orang, orang kan jadi tahu datang atau paling tidak pengumuman lah kalau emang nggak bisa ngundang orang banyak. Ya. Undang orang makan di situ, ya ala kadarnya masa iya satu kambing untuk satu Madinah kan nggak cukup pasti. Ya. Tapi maksud Nabi itu aulim walau bisyatin. Rayakanlah ibaratnya demi atau semampumu satu kambing saja. Karena penting kata Nabi supaya engkau nanti ketika orang menyaksikan engkau jalan bersama dia, orang tahu itu istrimu. Jangan sampai ada orang berprasangka buruk. Jadi berprasangka buruk itu dua arah ya. Kita tidak boleh berprasangka buruk, kita pun jangan membuat ulah yang bisa membuat orang berprasangka buruk. Jadi bukan ente sih sangka suuzon. Nah, harus dibalik juga. Kenapa orang suuzon? Bisa jadi akibat ulah kita yang membuat orang lain jadi curiga. Nah, gitu. Jadi dua arah itu. Banyak orang yang tidak memahami itu seolah-olah kalau yang namanya suuzon itu satu arah. Dia aja sih ngiri. Misalnya kita nggak boleh bahwa engkau pun nggak boleh bikin orang lain ngiri. Itu. Antum sih berpikiran negatif, tapi antum juga jangan membuat peluang terjadinya pikiran negatif. Gitu. Di mobil sama perempuan cekikikan, ketika orang datang kacanya ditutup, kan orang jadi ada apa gitu kan? Padahal kan kalau emang istri biasa kan ya biasa aja. Assalamualaikum gitu kan, waalaikumsalam. Dia dilihat istrinya udah beres kan? Ya kan beres. Jadi kita pun harus hati-hati. Jangan menimbulkan hal-hal negatif. Kalau di sini bisa saja Rasulullah langsung mengatakan itu unta saya, sudah saya beli sama Jabir. Selesai masalah kan? Rasulullah nggak perlu nanya, ini siapa punya? Untuk apa 2 kali, 3 kali? Untuk mengajari kepada kita bahwa walaupun mungkin itu transaksi sudah final, bahkan orang yang menjualnya itu juga sudah ridho, yang membeli sudah bayar, ya, supaya untuk menghilangkan prasangka. Gitu. Menarik gitu. Ya. Perilaku juga ya Ustadz ya berarti ya. Jangan ya. memancing perilaku yang memancing jadi orang berpikiran suudzon ke kita ya Ustadz. Iya benar. Selama ini kan kalau suudzon kan selalu kita menuduh orang yang itu kan, yang suudzon. Kita sendiri kebiasaan kita gimana gitu. Jadi memang perlu. Sebagaimana itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan malam hari dia patroli, tiba-tiba istri Nabi, ada salah seorang dari istri Nabi itu keluar. Karena dulu kan kamar mandi nggak di dalam. Kamar mandi kan di luar. Keluar. Dibuntutin sama Umar. Karena khawatir terjadi sesuatu. Nah, ternyata memang buang air saja. Umar langsung berpaling, nunggu di situ, udah selesai, dijagalah sama Umar. Sampai besok paginya Umar menemui Nabi. Ya Rasulullah, kenapa istrimu nggak kau suruh berhijab? Supaya tadi kalaupun dia keluar terjaga. Aku bisa tahu tadi siapa yang keluar itu walaupun aku tidak ini istrimu yang ini. Nah, terus setelah itu turun ayat tentang jilbab. Jadi itu termasuk ayat-ayat yang Allah turunkan setelah Umar bin Khattab berpendapat. Ini nih kitabnya nih. Menarik itu. Jadi ada satu kitab khusus ngumpulin ayat-ayat yang turun gara-gara Umar berpendapat. Syarhu Qatif Ats-Tsamru fi muwafaqati Umar. Nah, berapa ayat itu yang turun setelah Umar berpendapat? Banyak, bukan cuma satu. Yang hafal kita mungkin yas'alunaka 'anil anfal itu kan. Umar kan pendapat Umar tuh yang tentang apakah orang-orang sepatutnya dibunuh atau ditawan gitu kan. Terus kemudian Allah membenarkan pendapat Umar. Ada juga pendapat Umar tentang pakaian. Banyak itu. Ada kitab khususnya Ustadz ya? Ada. Jadi disusun berdasarkan kronologinya. Menarik. Jadi kita bisa tahu mana itu yang tentang istri Nabi. Ada itu.
Akhirnya turun tuh surah. Ini tentang masih tentang Badar ini. Yastaghitsuna rabbakum, jika kalian berdoa. Ayatul hijab nih, al-muwafaqatur rabi'ah, yang keempat, kesepakatan Allah, persetujuan Allah atas pendapat Umar tentang fi ayatil hijab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuda lakum ila ta'amin, dan seterusnya sampai ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Itu turun setelah Umar protes kepada Nabi. Pagi harinya Umar datang bertanya, Rasulullah kenapa? Nah, waktu itu belum ada kewajiban. Setelah itu turun ayat tersebut. Dan banyak itu, ada beberapa bagian ini, satu kitab khusus. Nah, kembali kepada pembahasan yang tadi. Maka fa'aina Jabir, kata Nabi, mana Jabir? Fadu'iyat lahu, maka Jabir dipanggil. Faqala ya ibna akhi, wahai saudaraku. Ini panggilan dekat saja, bukan berarti dia saudara Nabi secara nasab. Khudh bi ra'si jamalik fahuwa lak. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah kepala unta itu dan jadi milikmu. Wada'a Bilalan. Ternyata Rasulullah kemudian mengambil unta yang lain, memberikannya kepada Bilal. Dan seterusnya dikasih. Bahkan ada yang dijual lagi sama Nabi, di antara unta-unta Nabi, sampai Yaumal Harroh. Yaumul Harroh. Hatta usiba amsi fima usiba lana, yakni Yaumul Harroh. Terus berkembang demi Allah, ya. Qala fallahi ma zala yamni indi, binatang itu yang diserahkan, dibeli oleh Nabi itu berkembang yamni indi, di sisiku, dalam pemeliharaanku, wa yura makanuhu min baitina, ya, bahkan berkembang terus dan dapat dilihat rumahnya sampai kepada peristiwa yang terjadi di Yaumul Harroh. Jadi ini juga menegaskan kembali bahwa Rasulullah itu seorang pedagang, seorang peternak, binatangnya banyak, ya, bahkan bisa memberikannya. Bahkan kata Nabi, ambillah binatang itu. Kemudian dipanggil Bilal bayarkan. Ya, wada'a Bilal, idhab bi Jabir, berangkatlah dengan Jabir, fa'atihi uqiyatan, ini duitnya. Berarti waktu itu belum dibayar, baru deal harga. Terus binatangnya itu masih dibawa Jabir. Ketika sampai ke Madinah, ditambatkan di depan Nabi, maka Rasulullah ingin membayarnya supaya sekaligus juga orang tahu siapa punya ini. Jabir ya Rasulullah. Panggil Jabir, mana Jabir? Panggil. Jabir datang. Terus Rasulullah, Bilal di situ sebagai ini juru bayar lah. Ya, mungkin uang sebagian dipegang Bilal. Dipercaya Nabi untuk ngurusin urusan Nabi. Bilal, tolong ambilkan 1 uqiyah. Jadi dipercaya juga. Bilal bukan hanya muazin Nabi, dia juga dipercaya untuk ngurusin keuangan Rasulullah. Tolong bayarkan. Kira-kira begitu bahayanya, ya. Idhab bi Jabir, berangkat temui Jabir, fa'atihi uqiyatan, kasih dia 1 uqiyah. Dia kasih 1 uqiyah. Bahkan ada keterangan di sini bahwa ditambahkan wazadani, kata Jabir, saking murahnya Bilal, ditambahkan sesuatu, tambahkan. Jadi dilebihkan bayarannya. Masya Allah. Sudah dikasih segitu, dilebihkan sama Bilal. Mungkin Bilal punya hak ini, diskresi untuk nambahin gitu ya. Nambahin kayak inilah, bentuk apresiasi. Dan berkembang hewan tersebut sampai Rasulullah bisa memberi banyak orang. Jadi tidak ada ceritanya Rasulullah tuh jatuh miskin gitu-gitu, nggak ada cerita. Bahwasanya Rasulullah hidup sederhana, betul. Tapi Rasulullah selalu bisa memberi orang lain. Itu mungkin untuk sore hari ini beberapa hal penting yang bisa kita petik dari peristiwa transaksi dengan Jabir, berbagai adab, akhlak yang baik, yang mulia, supaya kita bisa menjadi orang mulia juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Ustadz Agung, sudah membagi ilmunya kepada jamaah HK pada sore hari ini. Mungkin teman-teman HK ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau di kolom chat.
Jika ada yang ingin bertanya mengenai topik yang barusan kita dengar, lumayan menarik. Spektrumnya luas ya Ustaz. Tidak hanya perniagaan juga, tapi jadi kemana-mana ya Ustaz. Banyak ya. Perniagaan Rasulullah dengan Jabar bin Abdullah sebelum Ghazwah Khandaq. Kira-kira ada yang ingin bertanya, teman-teman? Next bahasan selanjutnya apa ya Ustaz kira-kira nanti? Pembahasan berikutnya Ibnu Yasir wa Ibnu Bishir wa qiyamuhuma ala hirasati jaishir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Ibnu Yasir, maksudnya Ammar bin Yasir, wa Ibnu Bushr ya, sahabat Nabi yang berjaga malam, berjaga-jaga obati Rasulullah itu. Jadi mundur lagi kisahnya sedikit, bahwa Rasulullah sebelum Khandaq itu pernah bermalam, kemudian dua sahabat Nabi yang berjaga-jaga. Ini yang kisahnya itu di panah itu, panah, terus dia tidak teriak. Udah pagi didatangin orang, kenapa kau berjaga-jaga, ada panah itu nancep di badanmu, kau diam saja. Ya. Ya, dia sholat itu, yang dia sholat merasa khusyuk. Nah itu nanti kita bahas itu. Terus Badar Akhirah, Badar itu kan ada dua ya, Badar Ula atau Badar Akhirah. Ya, yang kecil itu, baru setelah itu Daumatul Jandal, baru Khandaq. Itu kira-kira. Panjang itu judulnya. Bahasan selanjutnya lumayan lebih panjang lagi Ustaz judulnya. Itu aja mungkin kalau mau diambil highlight-nya, khusyuknya sholat Ammar bin Yasir. Khusyuknya sholat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ini kisah yang juga masyhur. Ammar bin Yasir ya. Kalau kita kan kalau sholat itu kadang-kadang ininya suka nggak khusyuk. Kalau mereka saking khusyuknya, sakit pun nggak terasa. Allahu a'lam. Tapi justru sifat-sifat seperti itu ya Ustaz yang harus kita teliti ya. Kadang kan kita juga pegel sedikit dirasain gitu, sakit sedikit dirasain. Orang dulu kan zaman Nabi, Masya Allah. Oke teman-teman, sepertinya udah cukup ya Ustaz. Untuk sore hari ini, sebelum kita berpisah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin bagi jamaah AK yang hadir sore hari ini. Jika ada perkataan atau perbuatan tidak berkenan, jangan lupa untuk memfollow IG Hidratul Kafah dan juga YouTube Hidratul Kafah, juga silakan di-subscribe karena setiap kajian kita record dan kita publish Ustaz di YouTube kita. Jadi Hidratul Kafah berbagai macam kajian ada. Jadi silakan dicek channel YouTube kita sama Instagram kita. Demikian Ustaz, sempat kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Afwan.